Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu kata yang jujur aja sering banget bikin kita ngerasa terbebani, disiplin. Nah, kita akan coba lihat gimana caranya mengubah kata ini dari yang tadinya terasa kayak tugas berat menjadi sebuah tindakan cinta yang tulus banget buat diri kita sendiri. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Buat sebagian besar dari kita, dengar kata disiplin itu langsung kebayang paksaan, ya kan? Kayak sebuah hukuman. Tapi, gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Gimana kalau disiplin itu ternyata sesuatu yang kita inginkan? Sesuatu yang justru bisa bikin jiwa kita tenang? Kutipan ini kayaknya kena banget ya buat banyak orang. Pernah ngerasa bersalah pas lagi scrolling padahal harusnya ngerjain tugas. Atau ngeritik diri sendiri habis-habisan pas gagal. Nah, itu dia, cambuk tak terlihat yang dimaksud. Perasaan ini muncul karena, ya, cara kita deketin disiplin itu selama ini salah kaprah. Dan pendekatan yang salah kaprah ini akhirnya membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita, perang melawan diri sendiri. Coba deh ingat-ingat, kita kan sering banget dengar nasihat buat melawan rasa malas atau menaklukkan kebiasaan buruk. Seolah-olah diri kita sendiri itu musuh yang harus dikalahkan. Ternyata bahasa yang kita pakai itu penting banget loh. Saat kita ngomongin soal perang melawan diri, secara nggak sadar kita itu lagi menempatkan sebagian dari diri kita sebagai musuh. Dan ini udah pasti resep jitu buat capek dan gagal. Kenapa? Ya karena nggak akan ada yang bisa menang dalam perang melawan diri sendiri kan? Oke, jadi kenapa sih pendekatan paksa ini hampir selalu gagal, terutama buat jangka panjang? Nah, mari kita bedah alasan psikologis dan neurologis di baliknya. Ini dia nih konsep yang keren banget, perlawanan psikologis. Jadi pikiran kita itu cerdik banget. Waktu kita maksa sebuah aturan, bahkan aturan buat diri sendiri, pikiran kita itu bakal cari 1001 cara buat memberontak. Jadi rasa malas dan kebiasaan nunda-nunda itu bukan musuhnya. Itu cuma gejala dari perlawanan yang terjadi di dalam diri kita. Kalau dari sisi ilmiahnya, ini bisa dijelasin lewat yang namanya prinsip hedonik. Gampangnya gini, otak kita itu dari sananya emang udah diprogram buat nyari yang enak-enak sekarang juga. Dan ngehindarin yang susah-susah atau nggak nyaman. Nah inilah kenapa nonton satu episode series lagi rasanya jauh lebih menggoda daripada mulai ngerjain laporan yang deadline-nya masih besok. Coba deh, kita lihat perbandingannya di sini. Di sebelah kiri, ada imbalan instan. Ini kesenangan yang gampang dan langsung didapat, yang jadi settingan default otak kita. Inilah biang kerok penundaan. Nah di sebelah kanan, ada kepuasan tertunda. Imbalan di masa depan yang butuh kerja keras dari bagian otak kita yang lebih canggih, korteks prefrontal. Dan bagian kanan inilah yang jadi penentu kesuksesan jangka panjang, kayak yang dibuktiin di eksperimen Marshmallow Stanford yang terkenal itu. Jadi kuncinya, ya kita harus melatih otot kepuasan tertunda ini. Nah, ini dia akibat dari semua paksaan itu. Semakin kita ngelarang sesuatu, malah jadi makin penasaran kan? Jadi obsesi. Dan sebaliknya, waktu kita maksa diri ngelakuin rutinitas yang sebenarnya kita benci, meskipun kita tahu itu baik, rasanya itu kayak dikurung di dalam sangkar emas. Dari luar mungkin kelihatannya bagus, kelihatan disiplin, tapi di dalam hati kita cuma pengen kabur. Oke, sekarang kita sampai di titik balik paling penting dari obrolan kita. Terus gimana dong caranya? Gimana kita bisa mengubah cara pandang ini? Gimana caranya beralih dari yang tadinya paksaan menjadi sebuah keinginan yang benar-benar tulus dari hati? Nah, ini dia perubahan paling mendasarnya. Kita harus berhenti berperang dengan diri sendiri. Udahan perangnya. Alih-alih maksa, kita perlu merayu disiplin. Biarin dia muncul dari dalam diri kita. Karena disiplin yang sejati, itu lahir dari keinginan yang asli, bukan dari tugas yang rasanya kayak beban. Ada kutipan keren dari seorang filsuf mistik, Ibn Arabi. Apa yang kamu cari sedang mencarimu. Coba deh renungin. Idenya adalah, versi diri kita yang lebih baik, yang lebih disiplin, yang kita idam-idamkan itu, sebenarnya dia juga lagi mencari kita. Dia manggil kita. Tugas kita cuma satu, dengerin panggilan itu, terus gerak ke arahnya, bukan malah melawannya. Jadi jelas banget bedanya ya, cara lama itu ngelihat disiplin kayak penjara, di mana kita terus-terusan melawan diri sendiri. Nah cara baru ngelihatnya sebagai kebebasan. Kita jadi partner, jadi mitra buat misi hidup kita sendiri. Ini bukan lagi soal menyangkal diri, tapi soal mengaktualisasikan diri. Oke, keren, konsepnya udah dapat. Sekarang gimana cara prakteknya? Nah, mari kita masuk ke strategi-strategi yang bisa langsung kita terapkan, yang diambil dari ilmu psikologi dan juga ilmu saraf. Carl Jung pernah bilang,
Apa yang kamu sangkal akan menaklukkanmu, apa yang kamu terima akan mengubahmu. Ini ngingetin kita buat nggak terus-terusan nyangkal sisi males kita. Rasa males atau enggan itu bukan musuh yang harus dibasmi. Anggap aja itu kayak pesan rahasia dari jiwa kita. Mungkin pesannya adalah, "Hey, kamu kecapean," atau "Tujuanmu ini nggak sejalan sama hatimu," atau bahkan, "Kamu takut gagal ya?" Menerima pesan itu, itulah langkah pertama menuju perubahan. Jadi ada 3 langkah kunci nih. Pertama, kita program ulang jalur saraf di otak kita lewat tindakan kecil yang konsisten. Kedua, kita manfaatin sistem reward alami otak kita, yaitu dopamin. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita ubah identitas kita. Gimana cara kita ngelihat diri kita sendiri? Coba kita fokus dulu ke langkah pertama. Kekuatan dari memulai sesuatu dari hal yang super kecil itu jangan pernah diremehin. Misalnya tujuanmu mau olahraga tiap hari. Oke, jangan langsung lari 5 kilo. Mulai aja dulu dari pakai baju olahraga. Udah, itu aja. Tujuannya bukan olahraganya, tapi ngebangun bukti buat otak kita. Setiap kali kita lakuin itu, kita kayak ngasih tahu ke diri sendiri. Nih, gue ini orang yang nepatin janji sama diri sendiri. Nah, semua ini membawa kita ke kesimpulan akhirnya yang menyatukan semua ide yang udah kita bahas. Bahwa disiplin pada intinya adalah sebuah bentuk cinta pada diri sendiri. Memang kedengarannya kayak paradoks ya. Banyak yang mikir kalau disiplin itu ya kebalikannya dari kebebasan. Padahal justru kebebasan yang sejati itu butuh yang namanya struktur. Tanpa struktur, energi kita cuma bakal buyar kemana-mana dan potensi kita nggak akan pernah keluar sepenuhnya. Saya suka banget sama analogi ini. Coba bayangin deh, sebuah sungai. Kalau nggak ada tepiannya, sungainya cuma jadi rawa-rawa yang airnya diem, nggak kemana-mana. Nah, tepian inilah si disiplin ini yang ngasih arah dan kekuatan biar airnya bisa ngalir dengan deras. Disiplin itu adalah tepian buat hidup kita, yang bikin energi kita bisa fokus dan ngalir kuat ke tujuan yang berarti. Jadi, pada akhirnya, setiap kali kita nepatin janji-janji kecil ke diri sendiri, entah itu bangun lebih pagi, baca buku 1 halaman aja, atau nahan diri buat nggak buka sosmed, kita itu sebenarnya lagi ngebangun kepercayaan. Kepercayaan sama diri sendiri. Kita lagi merawat hubungan yang paling penting yang pernah kita punya, hubungan dengan jiwa kita sendiri. Jadi, saya mau ninggalin kalian semua dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin, setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini. Setiap pilihan itu ibarat satu suara, satu vote, satu investasi buat dirimu di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus gue lakuin, tapi gue mau milih jadi orang seperti apa hari ini.